Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Sekolah Nasional Insan Prima, Bapak Dr. Iwan, yang baru saja menyampaikan kata sambutan. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir pada hari ini, kebetulan luar biasa dari Australia. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta Dewan Guru Sekolah Nasional Insan Prima, dan yang saya hormati seluruh peserta webinar internasional Poros Guru Sabang Merauke yang hadir atau ikut kegiatan pada hari ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita terus diberikan kesehatan untuk bisa berbuat, berbakti buat nusa dan bangsa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga sekaligus ingin menyampaikan permohonan maaf Pak Kris dari Pak Bupati, dan karena memang beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu yang bersamaan, sehingga beliau juga menitip pesan dan memerintahkan saya sekaligus mewakili beliau pada kesempatan ini. Jadi beliau kirim salam kepada semua peserta dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus barangkali kepada Sivitas Akademik Sekolah Nasional Insan Prima. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Sekolah Nasional Insan Prima yang telah membantu negara, membantu pemerintah daerah khususnya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban negara, itu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Jadi kami mengucapkan terima kasih telah membantu Kabupaten Bekasi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa wabil khusus di Kabupaten Bekasi. Semoga Sekolah Insan Prima dapat terus berkembang menjadi sekolah yang menjadi panutan dalam rangka mengembangkan pluralisme kebersamaan, hingga kita dapat menjaga kualitas kebersamaan, kualitas kesatuan bangsa dengan melakukan penanaman nilai-nilai budaya, baik yang berlaku secara nasional maupun juga universal berlaku internasional, sebagaimana tema yang disampaikan pada hari ini. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa di suasana pandemi pada masa-masa sekarang justru satu hal yang tidak mengenakan dan tidak nyaman bagi kita semua, wabil khusus di dunia pendidikan dan khusus lagi di Kabupaten Bekasi. Karena secara umum ingin kami sampaikan juga kepada hadirin yang ikut pada hari ini, bahwa kegiatan belajar dari rumah, kegiatan belajar jarak jauh, itu sungguh masyarakat kita masih belum mempunyai kesamaan pemahaman, belum kesamaan memahami teknologi. Sehingga kami merasakan di Kabupaten Bekasi dengan keterbatasannya, sehingga proses pembelajaran kami rasakan tidak terlalu optimal. Dan mudah-mudahan barangkali dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa mengubah dengan kedisiplinan kita untuk tetap mengikuti protokol kesehatan setiap kegiatan, sehingga Kabupaten Bekasi bisa masuk ke zona hijau yang mungkin diperbolehkan. Nanti anak-anak kita bisa bersekolah kembali, bertatap muka dengan kenormalan baru. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami ingin menyampaikan beberapa kebijakan barangkali pemerintah daerah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, khusus menyangkut penanaman budaya, penanaman memahami bagaimana kita berbeda banyak, tetapi kita satu kesatuan. Memahami memang hidup di Kabupaten Bekasi sudah heterogen, sudah dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Kita harus menanamkan pada anak-anak kita bahwa kita adalah satu bangsa, bahwa kita adalah masyarakat Kabupaten Bekasi yang bersama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berbuat kepentingan bangsa dan negara. Terhadap demikian, Bapak Ibu sekalian, kami di Dinas Pendidikan merumuskan bagaimana kira-kira anak-anak kita ke depan memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep kita berkaitan membangun pluralisme ke depan. Oleh karena itu, karakter adalah merupakan yang kunci yang paling utama. Jadi kita melihat bahwa
ada yang mengatakan ada kemerosotan dari sisi etika anak-anak kita di dalam perilaku baik di sekolah maupun di rumah, baik perilaku pergaulan dengan sesama di antara mereka, akhirnya muncullah berbagai macam kekerasan dan lain sebagainya, kemudian juga etika terhadap guru, etika kepada orang tua dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan pada tahun lalu kita mengeluarkan dalam pendidikan karakter, itu yang kita sebut dengan ada jargon pendekar berbudi, pendidikan karakter berbasis budi pekerti. Kami dalam rangka menjalankan pendidikan karakter di Kabupaten Bekasi, memberikan pedoman kepada para guru dan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara kokurikuler berkaitan dengan pendidikan karakter. Di dalam harinya kami memberikan secara tematik hari-hari. Pada hari Senin kita memberikan temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya? Kita memahami betul, menyadari betul bahwa Kabupaten Bekasi sudah tidak lagi heterogen sebagaimana mungkin daerah-daerah yang lain. Kita sudah menjadi miniaturnya dunia. Kita sudah segala suku ada di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, sejak dini kami berharap bahwa anak-anak kita memahami perbedaan itu. Berbeda dari latar belakang budaya, berbeda dari latar belakang agama, tetapi kita tetap satu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tema pada hari Senin, dalam konteks pembelajaran pendidikan karakter Kabupaten Bekasi, kita memberikan nama Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan anak kita dari sejak dini sudah memahami betul bahwa perbedaan bukan hal yang tabu, perbedaan bukan hal yang dipertentangkan, tapi perbedaan adalah merupakan anugerah, perbedaan adalah merupakan kekuatan sumber daya yang pada saatnya kita bisa satukan untuk bisa memajukan bangsa ini. Kemudian yang kedua di hari Selasa, kita temanya adalah nasionalisme dan patriotisme. Pada hari Selasa ini kita berharap guru-guru bisa menanamkan bagaimana cita bangsa dan negara. Bagaimana anak-anak secara sadar bahwa hidup Indonesia dan harus ke depan bisa memajukan bertanggung jawab kepada Indonesia. Harus bisa juga mempertahankan Indonesia, harus juga tetap mempertahankan NKRI kita. Oleh karena itu dalam hari Selasa ini sengaja kita selipkan dalam proses pembelajaran berkaitan dengan pemahaman terhadap nasionalisme dan patriotisme. Selanjutnya pada hari Rabu dalam pembinaan karakter ini kita sebut dengan mengenal budaya Bekasi atau mengenal budaya daerah. Maksudnya tidak hanya kita secara secara khusus Bekasi, tidak. Tetapi kita pengen memberikan pemahaman terhadap budaya-budaya. Budaya Bekasi seperti apa, kemudian juga oleh karena itu pada hari Rabu kita juga mempolakan berpakaian adat Bekasi dalam 1 bulan 1 kali. Kita berharap anak-anak juga memakai baju adat daerah asalnya. Sehingga kita pengen memberikan pemahaman juga bahwa Indonesia bermacam budaya. Di sebelahnya ternyata kawan kita berasal dari Ambon, berasal dari Medan. Mereka sudah kita kenalkan dari awal. Jadi sengaja di hari Rabu kita temakan mengenal budaya daerah. Jadi anak-anak sejak dini diperkenalkan dengan Indonesia yang beraneka ragam, Indonesia yang bermacam-macam suku dan agama dan budaya, sehingga dia menjadikan bekal ke depan memiliki toleransi yang tinggi secara kebersamaan untuk memajukan bangsa sekali lagi. Kemudian pada hari Kamis, dalam pola pembinaan pendidikan karakter, di kita sudah kita tempatkan namanya, temanya adalah menggapai harapan. Tugas seorang guru menurut saya tidak hanya dia menyelesaikan rencana pembelajaran di depan kelas, membicarakan mata pelajaran di depan kelas, tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang guru bisa membangkitkan motivasi anak memiliki mimpi. Anak-anak kita memiliki harapan ke depan pengen menjadi apa. Inilah tugas seorang guru. Oleh karena pada hari Kamis sengaja kita tampilkan menggapai harapan. Kemudian juga anak-anak juga tugas seorang guru adalah bagaimana anak-anak bisa mempunyai motivasi untuk mencapai harapan tadi, untuk mencapai keinginan, untuk mencapai cita-citanya. Sekali lagi, tugas seorang guru menurut saya tidak hanya berdiri di depan kelas untuk menyampaikan kurikulum pembelajaran, tetapi yang paling utama adalah bagaimana anak mempunyai mimpi, mempunyai harapan, dan bagaimana juga cara mencapainya. Itulah makanya kami tampilkan di hari Kamis namanya menggapai harapan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari Jumat
tematiknya adalah gemar beribadah. Sengaja kita berharap bahwa di dalam sekolah adalah merupakan miniatur negara. Kita berharap negara hadir. Semuanya mempunyai hak dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan agama. Yang Islam mendapatkan pendidikan Islam dengan penuh, yang agama agama Nasrani mendapatkan pendidikan yang penuh, kemudian agama Buddha dan Hindu dan semua agama yang diakui di negara ini harus hadir di sekolah dan dijalankan dengan sebaik-baiknya karena semua warga negara memiliki hak yang sama, termasuk anak-anak itu di sekolah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini dengan kita mencantumkan tematik gemar beribadah, anak-anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan semua kewajiban keragamaannya sesuai dengan yang dianutnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, di hari Sabtu. Apa Sabtu sih? Di hari Sabtu kita tematiknya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri maksudnya adalah bahwa anak-anak menampilkan fashionnya, menampilkan keinginan sesuai dengan hobinya. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler kami berharap sekolah sudah membentuk katakanlah kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong anak untuk bisa berkreasi, anak untuk bisa mengaktualisasi diri. Inilah kegiatan yang sengaja kita tematiknya kita tampilkan di hari Sabtu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu ada juga tematiknya. Jadi kalau ada yang mengatakan kejam amat, hari Minggu pun tidak ada libur. Tidak, anak-anak tidak datang ke sekolah. Tetapi kita berpikir bahwa anak-anak kita yang hari ini masih kecil, saya yakin besok insya Allah kalau umurnya panjang bisa jadi anak orang dewasa. Oleh karena dalam pemikiran kami bahwa hari Minggu kita sebut temanya adalah belajar dewasa. Anak-anak harus tahu juga bagaimana dia untuk bisa survive, dengan melihat di rumah, bagaimana ibunya memasak, melihat di rumah, kemudian bagaimana mencuci pakaian, dilihat di rumah, bagaimana kalau bapaknya mencuci mobil di rumah, sehingga pada akhirnya bahwa anak-anak sudah ada minimal referensi dalam pemikirannya, ketika suatu saat nanti dia dewasa, saya yakin dia bisa melakukan itu karena memang dulu sudah dikenalkan. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa di Kabupaten Bekasi, hal yang paling utama dalam pendidikan, saya pikir adalah pendidikan karakter. Ini nyambung atau juga linear dengan tema pada hari ini yang berkaitan dengan pentingnya kesadaran interkultural dalam proses pembelajaran. Jadi etika, kemudian perilaku, budaya adalah sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransi dalam artian mereka harus memahami nilai-nilai universal semenjak dini. Mereka harus memahami atau juga memberikan toleransi kepada semua yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat, dan ini harus kita secara terus-menerus kita perkenalkan dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan bisa menjadi anak-anak yang memahami nilai kebangsaan, tidak terlalu memahami yang sempit, tetapi kita nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebudayaan secara nasional dan internasional itu akan terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena masa-masa kecil adalah masa-masa penanaman. Kalau barangkali dalam perkembangannya nanti anak-anak kita tinggal menumbuhkan untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi fashionnya, apa yang menjadi kemampuannya, apa yang menjadi hobi dan bakatnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah di dalam memberikan kebijakan berkaitan dengan pentingnya kesadaran interculture dalam proses pembelajaran di sekolah. Memang kami masih dalam proses perumusan dan evaluasi yang lebih konkret. Ketika ini akan kita jalankan di masing-masing sekolah. Tapi saya yakin dan saya punya cita-cita bahwa tahun 2021 besok ini kita sudah memulai dalam artian sosialisasi dan pelaksanaan pengenalan, tetapi nanti di tahun 2022 khususnya di sekolah negeri akan kita lakukan kegiatan pendidikan karakter ini menjadi kurikulum, jadi masuk dalam proses pembelajaran sehingga mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang berakhlak yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, dan juga paham terhadap bagaimana
toleransi berkehidupan dalam bermasyarakat, baik masyarakat secara lokal, nasional maupun internasional. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Iwan, wabil khusus, barangkali saya mohon maaf dan Pak Bupati mohon maaf tidak bisa bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Sekolah Nasional Insan Prima yang terus selalu berkoordinasi dengan kita di pemerintah daerah, wabil khusus di Dinas Pendidikan. Sekali lagi mudah-mudahan Sekolah Nasional Insan Prima bisa berkembang terus menjadi model sekolah yang ke depan, sekolah yang memang menjadi contoh berkaitan dengan proses pembelajarannya dan pengembangan pemahaman budaya berkaitan dengan budaya Indonesia atau juga budaya internasional. Terima kasih, mohon maaf apabila tidak yang berkenan. Saya akhiri, Bilatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.